Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Luar biasa pastinya ya. Senang sekali nih kita bisa bertemu kembali di ibadah Komisi Remaja, Komisi Pemuda GKI Camar. Tema ibadah kita pada hari ini adalah bekerja untuk hidup kekal yang akan dilayani oleh Penatua Prasetyo. Kita akan memulai ibadah pada hari ini, namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Jangan Lelah. Teman-teman remaja, pemuda, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita habiskan ibadah kita ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Teman-teman semua, dalam kehidupan yang kita jalani, pastinya banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Banyak sekali. Tapi seringkali kita masih saja melukai hati Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya, baik dalam perkataan, pikiran, maupun perbuatan. Saat ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk saat teduh secara pribadi terlebih dahulu mengakui segala dosa yang sudah kita lakukan pada Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang selalu Tuhan berikan kepada kami setiap harinya. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa, baik di dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni kami ya Bapa atas dosa-dosa kami. Bimbing kami ya Bapa, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan menyanyikan satu lagu, Pertolongan-Mu. Teman-teman semua, saat ini kita masuk ke dalam salam damai. Karena ini ibadah online dan kita belum bisa bertemu secara tatap muka, aku mengajak teman-teman semua untuk mengucapkan salam damai kepada keluarga teman-teman semua yang ada di rumah masing-masing. Boleh seperti ini. Salam damai untuk teman-teman semua. Teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih maksud dari tema ibadah kita, bekerja untuk hidup kekal, yang nanti akan disampaikan oleh Penatua Prasetyo. Namun sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Teman-teman sekalian, sebelum kita membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Menjadi sebuah hal yang memberikan sukacita dan menyenangkan hati kami, jika pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam segala kelemahan diri kami tidak akan mampu untuk dapat mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon pimpinan dan juga bimbingan daripada Roh-Mu yang kudus, agar setiap hal yang akan kami baca dan dengarkan, serta renungkan, Engkau yang menyempurnakan di dalam kuasa Roh-Mu. Dan mampukan kami juga untuk tidak hanya menjadi pendengar, namun kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 40. Perikopnya adalah roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepadanya, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu,
Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, teman-teman remaja, pemuda, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah meskipun secara online, dan kita boleh menikmati setiap persekutuan yang kita ikuti setiap hari Minggu. Menjadi sebuah hal yang menarik pada saat kita berdiskusi ataupun membaca dan juga merenungkan firman dengan tema bekerja untuk hidup kekal. Tentunya teman-teman pemuda sebagian besar sudah masuk di dalam dunia pekerjaan. Adik-adik yang masih remaja, saatnya pun nanti akan tiba untuk mengikuti jejak daripada kakak-kakak pemuda, dan nanti pun akan juga masuk di dalam dunia pekerjaan. Tapi sebenarnya siapa yang menyuruh kita untuk bekerja? Atau adakah memang dari awal kita sudah mempunyai tujuan bahwa saya akan bekerja di sebuah perusahaan otomotif, atau saya bekerja kurang lebih 10 tahun, setelah itu saya sudah harus mulai merintis usaha ataupun pekerjaan ataupun bisnis saya sendiri. Masing-masing kita tentunya mempunyai sebuah tujuan, mempunyai sebuah motivasi untuk bekerja. Tetapi perkenankan saya untuk bisa menarik satu benang merah, yaitu pada saat kita memutuskan untuk bekerja, tentunya kita menginginkan ada kesejahteraan. Secara sekuler kita akan mengatakan, buat apa kita bekerja kalau saya tidak mempunyai penghasilan? Penghasilan tersebut ataupun uang ataupun gaji yang kita terima tentunya akan dapat mendukung kita di dalam kehidupan. Atau ada yang bercita-cita, saya 5 tahun kerja, saya harus menjadi seorang jutawan. Jika teman-teman sekalian memperhatikan, mengikuti berita, khususnya di dalam masa pandemi ini, ternyata kreativitas anak-anak muda mulai timbul dengan sendirinya. Banyak kreativitas yang akhirnya mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit. Bahkan dengan kemampuan untuk mengelola ataupun tampil berani dan tampil beda di sosmed masing-masing, ternyata itu menjadi sebuah sarana untuk mengendorse suatu produk. Dan tentunya pundi-pundi uang pun akan masuk, akan mengalir. Atau bagi sebagian orang akan mengatakan, yang penting aku harus kaya. Yang penting aku dalam usia muda aku harus menjadi seorang jutawan. Sampai-sampai ada sebuah poster yang mungkin mengatakan atau menuliskan demikian. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, menjadi sebuah hal yang ideal sekali tanpa kekurangan. Secara duniawi sudah dijamin dengan kebutuhan materi ataupun finansial,
dan secara rohani sudah mendapatkan tempat di surga. Apakah mau yang seperti itu? Ya. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita mau memaknai. Kita juga mau meneliti kembali kalau saat ini teman-teman sudah ada di dalam dunia pekerjaan. Supaya pekerjaan yang sudah Tuhan karuniakan itu, Tuhan murnikan. Hati kita dimurnikan. Supaya melalui pekerjaan tersebut, kita juga melakukan karya Allah di dalam dunia. Atau kalau kemudian kita melihat dan memperhatikan beberapa anak-anak muda di Indonesia, masih di bawah usia 30 tahun, bahkan ada yang di bawah usia 25 tahun, tapi sudah mencatatkan sebuah prestasi secara duniawi, mampu membangun sebuah bisnis, sebuah usaha. Banyak toko-toko online, e-commerce, dan segala sesuatu yang berbau milenial dengan sentuhan IT itu memberikan sebuah kemapanan menurut ukuran dunia. Tapi benarkah itu yang dicari? Atau benarkah itu yang memang dituju sebagai kita yang adalah anak-anak Tuhan? Bacaan hari ini merupakan kelanjutan dari peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang melalui mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Banyak murid-muridnya, banyak pengikut-pengikutnya melihat Yesus sebagai bukan hanya sekedar mampu untuk mengajar dan memberikan sebuah pencerahan di dalam nilai spiritual. Ternyata mereka pun juga tanda petik mencari-cari Yesus kembali. Dan anehnya Yesus kemudian langsung menegur mereka. Ya. Karena pada saat orang-orang tidak menemukan Yesus, mereka tetap mencari dan akhirnya mereka menemukan Yesus berada di Kapernaum. Sehingga kita bisa membaca di dalam perikop yang kita baca tadi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus rupanya langsung menegur mereka secara terus terang. Kamu bukan mencari aku supaya kamu bisa mencari ataupun menjumpai tanda-tanda ataupun nilai-nilai spiritual. Tapi kamu mencari aku karena kamu sudah kenyang. Dan saat ini kamu ingin dikenyangkan lagi secara jasmani. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi rupanya ada orang-orang segerombolan murid-murid Yesus tersebut pengen dapat lagi, pengen ketemu dengan Tuhan Yesus, motivasinya supaya dia dikenyangkan. Lumayanlah dapat nasi bungkus kalau zaman sekarang model-model seperti itu. Tanpa tahu tujuannya, yang penting ikut sana, ikut kemari, mendapatkan logistik. Yesus menegur mereka karena urusannya adalah urusan zona tengah. Zona tengah itu perut ya. Jadi yang difikirkan adalah urusan jasmani. Oleh sebab itu, Yesus di dalam ayat yang ke-27 langsung menegur mereka, langsung memberikan sebuah pemahaman baru yang berlanjut dengan sebuah pengajarannya. Dikatakan, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Makan roti, makan air, makan makanan apapun juga, nantinya pun akan merasa lapar kembali. Dan perlu lagi ada asupan gizi yang lain. Yesus mengingatkan mereka untuk harus bekerja, bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, pertanyaan berikutnya itu juga mungkin yang akan ditanyakan oleh kita. Kalau kita berbondong-bondong mengikut Yesus supaya kita bisa mendapatkan keperluan jasmani kita. Pertanyaan yang berikutnya adalah di ayat yang ke-28. Orang-orang itu bertanya kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat
supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi rupanya bekerja yang dimaksudkan Yesus itu adalah bekerja untuk menghasilkan sebuah nilai kekekalan. Bekerja untuk menghasilkan sebuah tindakan, sebuah nilai kekekalan yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Apa itu pekerjaan yang mempunyai nilai kekekalan dan pekerjaan itu sebenarnya dikehendaki oleh Allah? Pekerjaan yang tidak dapat binasa. Kalau begitu, apakah saat ini saya salah nih bekerja? Saya bekerja bekerja di sebuah perusahaan IT, menjadi programmer. Wah, salah nih, salah. Saya harus keluar, terus kemudian saya harus mencari sebuah pekerjaan, atau mungkin saya harus masuk sekolah Alkitab, seminari. Apakah kita tidak bisa juga melakukan kehendak Allah melalui profesi kita, melalui pekerjaan yang Tuhan sudah berikan dan saat ini sedang kita jalani? Rupanya ayat 29 memberi jawab atas pertanyaan para murid. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Agak nggak nyambung ya. Pekerjaan yang dikehendaki, hendaklah kamu percaya. Pekerjaan, kalau kita tahu ya, pekerjaan itu adalah kata kerja, melakukan sesuatu. Percaya sisi yang lain, ya. Tapi rupanya Yesus mau mengatakan, bukan pekerjaan membajak sawah, bukan pekerjaan sebagai nelayan, bukan pekerjaan sebagai pemungut cukai atau tukang pajak, bukan itu dulu. Yang disampaikan oleh Yesus yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Kata bekerja di sini dimaksudkan sebagai undangan untuk datang kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Artinya, sebagai utusan Allah, maka Yesus pun mempunyai kuasa. Itulah makna bekerja yang dikehendaki. Yang pertama-tama adalah datang kepada Yesus. Di dalam sebuah pengakuan percaya. Percaya di sini tidak hanya berhenti pada sebuah pengakuan semata. Percaya di sini harus diwujud nyatakan dalam sikap bersedia untuk melakukan tindakan ataupun melakukan pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Jadi nggak mungkin orang percaya saja, orang beriman saja tanpa melakukan sebuah perbuatan. Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, kita petentang-petenteng pakai kalung salib yang besar, apakah itu sudah menunjukkan iman kita melalui perbuatan kita? Bukan yang tampak secara jasmani yang menentukan iman dan tingkat percaya kita, tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan dorongan iman dan sesuai dengan dorongan kepercayaan kita. Jadi bekerja di sini berarti datang kepada Yesus dan melakukan kehendaknya dalam hidup sehari-hari. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku saya percaya, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak ada tindakan yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya kita akan menjadi penipu
bagi diri kita sendiri. Iman harus diwujudkan dengan perbuatan. Di ayat 35, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup, yang barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar dan dahaga lagi. Percakapan ini mengingatkan kita kepada percakapan Tuhan Yesus di pinggir sebuah sumur dengan perempuan Samaria yang mengidentikan dirinya sebagai air kehidupan. Jadi kalau orang tadi berbondong-bondong ingin datang kepada Tuhan Yesus supaya dapat makanan, dapat roti jasmani, mendapatkan roti yang akan binasa, maka bukan itu tujuan ataupun esensi sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah mereka yang beriman, mereka yang menyambut undangan Kristus untuk percaya. Kehidupan seorang percaya bukan berakhir pada saat pengakuan imannya, tapi kehidupan orang percaya justru dimulai pada saat pengakuan imannya. Melalui apa? Melalui tindakan. Jadi bagaimana saya harus mewujud nyatakan iman percaya saya di dalam pekerjaan yang saat ini sedang saya lakukan? Saya dulu seorang programmer. Sebagai seorang programmer bisa saja ada tantangan ataupun ada godaan. Bagaimana membuat sebuah pembukuan ganda. Bagaimana jika ada audit tidak perlu database ini yang diperiksa tapi database yang lain yang diperiksa. Kalau diperhadapkan demikian kepada saya, memilih untuk menuruti keinginan perusahaan atau keinginan klien begitu, atau menolak yang berakibat tidak mendapatkan pemasukan, atau ancamannya adalah di PHK. Di sini menunjukkan mana yang menjadi prioritas kita. Menunjukkan iman kita melalui perbuatan, melalui sikap kita, atau justru kita menyembunyikan dan mengubur dalam iman tersebut demi saya mendapatkan roti yang akhirnya memang bisa binasa. Tapi kalau teman-teman dan saya dipanggil oleh Allah untuk bekerja di dalam dunia ini sesuai dengan profesi, sesuai dengan kompetensi yang Tuhan sudah anugerahkan, sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, maka itulah yang perlu kita lakukan dengan penuh integritas, penuh kepercayaan, jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 menjadi sebuah hal yang terus saya ingat. Ayat hafalan sejak waktu saya masih ada di bangku sekolah menengah atas. Apapun juga yang kamu lakukan atau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, dengan seluruh kehidupan kita ini, kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menjadi peka. Hati kita menjadi peka untuk mendengar apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, termasuk di dalam kita melakukan pekerjaan saat ini. Buat teman-teman yang mungkin belum masuk dalam dunia pekerjaan, terus doakan supaya pada saat saya saat ini kuliah, saat ini saya sedang belajar, ujung-ujungnya saya akan bekerja, maka bidang pekerjaan apapun juga yang teman-teman nanti akan ambil dan alami, doakan supaya melalui pekerjaan tersebut kita menjadi alat untuk dipakai Tuhan menyatakan karya dan kasih Tuhan kepada sesama kita. Jadi bagaimana bagian firman ini dapat menuntun dan memandu kita untuk menemukan pekerjaan yang bernilai kekal? Yang pertama, milikilah iman dan percaya kepada Kristus yang ditunjang dengan sebuah relasi yang intim dengannya.
Hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Kristus mengakibatkan kita peka akan apa yang sebenarnya Allah inginkan untuk kita lakukan. Yang kedua, iman kita tidak menjadi iman yang statis, iman yang diam, tapi iman itu harus diwujudkan melalui sikap kita. Milikilah integritas, milikilah sikap hidup sebagai anak-anak terang, sebagai garam, sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mari melalui pekerjaan kita membagi teladan kepada orang lain. Kita melakukan pekerjaan itu seperti yang disiratkan di dalam Kolose tadi, bukan untuk menyenangkan atasan, meskipun memang kita harus tunduk kepada atasan kita karena sesuatu hal yang benar. Namun terlebih adalah saya melakukan pekerjaan saya karena merupakan cinta kasih dan bukti saya bahwa saya mengasihi Allah. Jadi lakukanlah pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh. Jika kita menjadi teladan bagi orang lain, maka kita sudah membagi roti, sudah membagi kehidupan bagi sesama dan di sekitar kita. Saya teringat dengan penggalan sebuah lirik lagu yang mengatakan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Apa terakhir? Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Bunda Teresa mengibaratkan dirinya sebagai sebuah pensil. Sebagai sebuah pensil, maka dia digerakkan oleh Allah yang berkehendak. Melalui diri sebagai sebuah pensil, Allah menuliskan karyanya kepada dunia. Apakah kita ingin dan kita mau memberikan diri kita, memberikan kemampuan kita, talenta kita, bahkan pekerjaan yang saat ini sedang kita jalani, untuk dipakai Allah sebagai alat untuk menghadirkan karya dan cinta kasih-Nya kepada dunia? Maukah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain yang sedang mencari arti dari sebuah roti kehidupan? Doakan kepada Tuhan, minta pimpinannya, mohon hikmat, supaya kita dari waktu ke waktu terus mengenal kehendak-Nya dan bersedia dipakai menjadi alat-Nya. Mari teman-teman, kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengenal kehendak-Mu di dalam setiap sisi kehidupan kami. Iman, percaya, dan juga firman yang senantiasa kami dengar, kiranya itu tetap menuntun kami untuk kami mewujud nyatakan melalui tindakan kami. Pimpin dan bimbing kami di dalam hikmat-Mu Tuhan, supaya apapun juga yang akan kami lakukan, yang akan kami perbuat, yang kami kerjakan, semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman sekalian, saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tiada terkira ucapan syukur kami karena pemeliharaanmu yang demikian ajaib dan dahsyat. Hari demi hari Engkau mendampingi kami, baik di dalam kesesakan ataupun di dalam sukacita. Dan kami bersyukur karena kami masih dihimpunkan di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah komunitas remaja dan pemuda di GKI Camar ini. Pada saat ini Bapa di surga, kami ingin berdoa, menaikkan beberapa pokok doa kami, khususnya bagi teman-teman kami yang akan memasuki lingkungan baru mereka di dalam pendidikan, baik mereka yang masuk di dalam jenjang SMA ataupun di dalam jenjang perguruan tinggi. Di dalam situasi masih di dalam pandemi saat ini, tentunya banyak sekali keterbatasan dan pembatasan yang harus dihadapi oleh kami semua. Dan kami mau berdoa kiranya Tuhan juga yang terus menjaga dan memberkati teman-teman kami yang di dalam lingkungan pendidikan mereka yang baru, supaya mereka pun boleh tetap mewaspadai diri dalam menjaga kesehatan dan bukan hanya sekedar membantu diri sendiri, tetapi teman-teman pun juga dapat menjadi duta kesehatan bagi sekitarnya. Demikian pula kami berdoa bagi teman-teman yang akan melakukan ataupun menjalani ujian masuk perguruan tinggi. Kami berdoa kiranya melalui persiapan yang ada, melalui setiap tahapan-tahapan yang sudah dilewati, itu menjadi sebuah bekal yang baik pada saat teman-teman kami menjalani ujian masuk perguruan tinggi. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau juga sudah menempatkan dan menentukan tempat yang paling baik, yang terbaik bagi teman-teman kami untuk menuju kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Demikian pula kami bekerja juga bagi teman-teman yang saat ini sudah ada di dalam pekerjaannya. Kami bersyukur di dalam segala sukacita dan juga talenta, kompetensi yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Teman-teman boleh menjalani hidup pekerjaan, mendapatkan sebuah pengakuan di dalam perusahaan tempat mereka berada. Jadikan teman-teman yang sudah bekerja menjadi teladan bagi sekitarnya. Bukan saja menjadi teladan bagi lingkungan kerja, bagi kolega, bagi rekan kerja, namun juga bagi perusahaan, teman-teman tersebut dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Kami menyerahkan juga bagi pergumulan teman-teman tentang pasangan hidup. Bukan menjadi sebuah hal yang mudah untuk menemukan dan juga mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah di dalam kasih karunia Tuhan, kami terus mendukung teman-teman yang sedang di dalam pergumulan untuk mencari pasangan hidup, supaya mereka pun mempunyai kepekaan dan senantiasa ingat akan apa yang
sudah Tuhan nyatakan di dalam pertumbuhan iman mereka selama ini. Terima kasih juga untuk beberapa rekan-rekan kami, teman-teman kami yang masih melakukan pekerjaan dari rumah. Terus Tuhan memberikan semangat, memberikan motivasi yang kuat, dan juga kesungguhan untuk tetap bekerja dan menghasilkan karya yang berguna. Berdoa juga Tuhan Yesus bagi gereja tempat kami bertumbuh dan berbuah di GKI Camar ini, di mana kami sedang juga mengupayakan, mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan mulainya pelaksanaan ibadah onsite. Kami mau berdoa kiranya itu tidak menjadi sebuah ambisi kami belaka, namun kami pun juga dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan kami, supaya pada saat ibadah onsite diadakan tidak menjadi sebuah klaster penyebaran COVID-19 berikutnya. Kami menyerahkan juga untuk setiap daerah yang sudah membuka ataupun sudah melakukan masuk di dalam era new normal. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pemerintah daerah, pemerintah kota, setiap aparat, dan khususnya juga kami warga masyarakat untuk dapat berdisiplin dan mawas diri dengan situasi keadaan, situasi kesehatan yang masih terus membutuhkan perhatian kami. Berkati setiap upaya dari pemerintah kami untuk dapat menekan laju penyebaran virus corona ini. Dan kiranya di dalam kasih karunia Tuhan, kami pun juga nantinya mendapatkan vaksin untuk dapat mengobati mereka yang terpapar dan memberikan sebuah ketahanan bagi kesehatan kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, pergumulan kami masing-masing. Engkau yang melihat dan Engkau yang mengetahuinya. Tuhan, sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat terkasih, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nats persembahan, terambil dari 2 Korintus 9, ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji
Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih setia dan juga kemurahan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami Tuhan telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini Tuhan, dengan tulus dan sukacita dan dengan ungkapan syukur. Demikian juga Bapa, berkatilah yang akan mengelola persembahan ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk mewujudkan kesaksian dan pelayanan kami di tengah-tengah umat-Mu. Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di akhir ibadah Komisi Remaja Pemuda pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Penatua Prasetyo bisa menjadi kekuatan dan pastinya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menyanyikan lagu pemutusan dari KJ 339 Maju Laskar Kristus. Rajamu sendiri jalan di
Teman-teman, remaja dan pemuda, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Tetap semangat selalu teman-teman, dan jangan lupa bahagia. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.